Anda lihat dari dekat, pusaka ini sangat wingit, saudaraku. Jadi memang auranya ini, nogonya, kepalanya ini khas nogo Mojopahit. Mungkul atau tebel nogonya, tidak tipis, gepeng, tidak gepeng. Itu tanda pusaka relief yang original, dan tidak ada besi yang disisipkan atau besi yang nggak sama dengan bilanya. Ya, pusaka nogo dipercaya tuahnya memang untuk menunjang karir kepemimpinan, menambah spiritual keberanian, menambah kewibawaan, dan juga ada tuah perlindungannya. Lihat, jadi kalau warangan pas itu, saudaraku, di ini sisi tajam ini atau disebut selorok itu warnanya pasti hitam, nggak mungkin putih, nyekrak tapi halus. Kemudian yang atas ini ada pamor wengkon, ada isinya wengkon isen. Rahayu, rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya, Vicky Wijaya. Kali ini saya mau mereview beberapa keris ya, yang baru selesai kita cuci. Ada dua pusaka yang baru datang di gubuk saya. Yang pertama, nah, ini tadi kita minyak ya, karena ada yang banyak. Kita ratakan dulu ini minyak. Ini saudaraku, Anda mungkin mengamati pusaka ini pamornya agak unik. Di sor-soran di sini ya, ini ada pamor adek. Kemudian ini pamor adek, nyekrak tapi halus. Kemudian yang atas ini ada pamor wengkon, ada isinya wengkon isen. Kalau kita lihat dari dapur pusaka ini, dapurnya tilam upih. Ini pijetan, ini tikel alis, lurus. Ini dapur tilam upih. Kalau kita lihat dari pasikutan, kemudian besi, ini tangguh-tangguh tuban, tuban sepuh era-era Demak atau Mojo Akhir ya, ke Mataram awal. Jadi biasanya kalau di buku ini disebut juga Songgo Brojo. Songgo Brojo itu biasanya di sor-soran sini membentuk seperti junjung derajat ya, motifnya segitiga. Kemudian di atas ini bisa pamor wasputa, bisa pamor bulat-bulat melati, ataupun pamor yang lain. Tuahnya dipercaya menambah kewibawaan, karismatik, mempermudah menunjang karir, untuk penunjang karir. Jadi kalau orang pegawai itu cepat naik pangkat, seperti itu. Di sini dalamnya ada wengkon, kualitas besinya pulen, padat. Ini kan hampir sama dengan yang minggu lalu kita bahas ya. Ini pusakanya ini juga warangannya belum pas, belum kita warangi, kontrasnya belum terlihat. Jadi kalau warangan pas itu, saudaraku, di ini sisi tajam ini atau disebut selorok itu warnanya pasti hitam, nggak mungkin putih. Kemudian ini juga di sini kan membentuk pola junjung derajat, atasnya ada bulat-bulat bendo segodo. Ini Songgo Brojo secara kesatuan, tapi kalau dibaca satu persatu ada dua pamor. Jadi di sini ada junjung derajat, ada bendo segodo. Ini pun begitu. Cuma sayangnya di sini aus, jadi nggak full junjung derajatnya. Jadi di sini membentuk malah seperti pola Rojo Gundolo, seperti orang posisi tahiyat di sini ya, seperti orang. Atasnya ini wengkon isen. Nah baliknya kok nggak sama, Mas? Ya ini aus karena usia. Jadi wengkonnya nggak utuh, udah nggak utuh. Seperti itu, saudaraku. Tangguhnya tuban era Mojo Akhir atau tuban Demak. Tantingannya ringan, besinya ini cukup pulen, tapi tetap nampak jelas seloroknya, warna pamor, tapen, terus aten tengah yang hitam, itu masih nampak jelas. Nah, yang kedua ini cukup fenomenal. Saya rasa ini pusaka yang bisa dikatakan istimewa. Ini dapurnya, Anda lihat dari dekat, pusaka ini sangat wingit, saudaraku. Jadi memang auranya ini, nogonya, kepalanya ini khas nogo Mojopahit. Pusakanya tidak terlalu besar, panjang mungkin sekitar 30 cm bahkan kurang. Ya khasnya pusaka-pusaka Majapahit. Majapahit tidak terlalu besar ya. Nogonya Anda lihat, nampak ini kepalanya, mulutnya ya. Dan ini wungkul atau tebel nogonya, tidak tipis, gepeng, tidak gepeng.
Itu tanda pusaka relief yang original dan tidak ada besi yang disisipkan atau besi yang nggak sama dengan bilanya. Ya, ini ciri-cirinya sudah sering kita bahas. Gapur Nogo Siluman, tetapi di sini yang unik looknya. Anda lihat, amati looknya seperti keris Megantoro. Siluman look Megantoro seperti ini. Look Megantoro tetap look 7. Antingannya sangat ringan sekali, sangat ringan, jauh lebih ringan daripada keris-keris yang ini tuban ini lurus ataupun yang ini. Antingannya sangat ringan. Video detail, foto-foto detail ada di belakang video seperti biasa. Jadi ini dapur Nogo Siluman. Kalau kita lihat pamornya di sini pamor tiban. Jadi membentuk beberapa pola. Di atas sini kita menemukan seperti melati ya, bulat-bulat. Tapi di bawah sini ada wasputa. Ya. Makanya keris-keris Mojopahit biasanya ada yang pamor ceprit atau pamor tiban yang tidak beraturan seperti itu. Nogo Siluman sudah sering beberapa kali kita bahas. Pusaka Nogo dipercaya tuahnya memang untuk menunjang karir kepemimpinan, menambah spiritual keberanian, menambah kewibawaan, dan juga ada tuah perlindungannya. Kita tahu Pangeran Diponegoro juga pusaka piandelnya, pusaka yang diandalkan adalah pusaka Kiai Nogo Siluman, seorang jenderal perang Indonesia, Pangeran Diponegoro. Ya, ini tangguhnya Mojopahit Tus original. Di atas ini agak aus kurusi, tapi di bawah bila ini masih sangat terawat, sangat utuh. Dan Anda lihat condong lelenya, kepalanya ini, kepala Nogo pasti agak maju dari bila. Jadi nggak di dalam bila ya. Ini yang maju, bukan kepalanya mundur. Nah, kalau kepala mundur itu kita lihat lagi apa itu owahan. Karena banyak keris-keris owahan itu yang dimaksud owahan itu keris sepuh tapi dibentuk naga. Biasanya kepalanya nggak di depan bila gini. Nah, ini kan bila, posisi bila, ini bila. Kepalanya maju ke depan. Biasanya yang owahan kepalanya itu mundur ke belakang. Jadi bilanya sampai sini, ini bila, tapi kepalanya tidak terlalu maju. Kalau ini sangat otentik, original, Nogo Siluman, Tangguh Mojopahit, look Megantoro, pamor tiban. Nah, ketika bercerita tentang pusaka naga, memang banyak cerita-cerita legenda pusaka naga memang khusus untuk para pemimpin. Ya, tentunya memang dari auranya, dari objektivitas besinya itu bisa kita pelajari. Yang pertama memang dari sisi pusakanya ini original sepuh apa pusaka Kamardikan. Ketika memang pusakanya memang original sepuh, tinggal bagaimana cara kita merawat dan menyetabilkan doa ataupun energi pusaka dengan pemiliknya agar bisa membawa manfaat. Luar biasa, ini pusakanya yang baru kita dapat, juga baru kita cuci. Cuma memang cuciannya belum, ini perlu kita cuci lagi. Ini kita kurang puas karena kurang nampak pamornya ya. Nanti akan kita cuci lagi. Ini cukup istimewa. Naga Siluman look Megantoro Mojopahit. Ya teman-teman, saudaraku, jangan lupa hadiri beberapa event pameran nasional pusaka di Indonesia. Yang paling dekat bulan ini tanggal 13 sampai 15 itu di Sumeneb, Madura, ada pameran pusaka. Yang dekat monggo merapat, silakan yang mau datang untuk menambah wawasan dan kita bisa lebih mencintai budaya warisan leluhur kita. Terus bulan depan ada juga pameran besar juga di Surakarta, di Solo. Jadi Juli antara tanggal 5 sampai 7 nanti saya pasti akan share di YouTube. Ya mungkin ini edukasi singkat dari saya ya. Nanti detail-detailnya kita akan edukasi lebih lanjut di channel YouTube Galeri Pusaka Vicky Wijaya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Rahayu, rahayu, salam budaya.